pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah sehat semuanya ya. Oke, sebelum kita mulai belajar, silahkan ketua kelas pimpin doa terlebih dahulu. Ya, terima kasih Arsyad yang sudah memimpin doa ya. Oke, sebelumnya Ibu absen terlebih dahulu ya. Kelas 8A. Arsyad Yazid Maulana, Aryan Amir Malik, Bobi Suherman, Dea Nur Atikah, Irsyad Baihaqi, Putri Aurelia, Rafif Akil Abdurrahman, Sofia Altafunisa, Vika Aulia, Yesi Tamara. Alhamdulillah hadir semua ya. Rajin-rajin sekali kelas 8A ini. Oke, hari ini ada yang tahu nggak kita mau belajar apa? Setelah minggu kemarin kan kita sudah belajar mengenai lingkaran. Ada apa saja yang kita pelajari di materi lingkaran? Kita waktu itu belajar unsur-unsur lingkaran. Lalu apa lagi, Arsyad? Ya, hubungan sudut pusat dan sudut keliling yang menghadap busur yang sama. Lalu kita juga belajar tentang hubungan sudut pusat dan panjang busur dan luas juring. Nah, kita waktu pertemuan sebelumnya sudah mempelajari itu. Sekarang kita mau belajar tentang bangun ruang sisi datar. Kita belajar bangun ruang sisi datar. Ada yang tahu nggak apa saja jenis-jenis bangun ruang sisi datar? Ya, yang pertama yaitu ada kubus. Lalu apa lagi, Sofi? Ya, balok. Kemudian ada apa lagi? Yang ketiga, apa? Tabung. Tabung itu bukan termasuk bangun ruang sisi datar ya. Kalau tabung itu masuknya ke bangun ruang sisi lengkung. Nah, selain kubus dan balok ada apa saja nih? Ada apa lagi bangun ruang sisi datar? Ya, betul, prisma. Ada prisma. Lalu yang keempat ada apa? Yang keempat ada limas. Nah, ini jenis-jenis bangun ruang sisi datar. Ada kubus, balok, prisma, dan limas. Nah, tapi di pertemuan kita hari ini, Ibu akan membahas tentang kubus. Baik, kita masuk ke materi ya. Hari ini kita akan belajar kubus. Nanti kita belajar mengenai unsur-unsur kubus dan luas permukaan kubus. Nah, di sini ada yang tahu nggak apa itu kubus? Kubus merupakan apa? Ayo, silakan Arsyad, apa kubus? Ya, betul sekali. Kubus merupakan bangun ruang yang memiliki 6 sisi berbentuk persegi yang sama panjang atau kongruen. Di sini ada yang tahu nggak apa saja benda-benda yang berbentuk kubus? Ada yang bisa menyebutkan? Contohnya? Silahkan Rafif. Coba apa saja? Ya betul, bisa ya Rubik. Lalu apa lagi? Dadu. Kemudian apa lagi? Kado, hadiah ulang tahun. Ya, banyak ya. Oke, kita masuk ke materi unsur-unsur kubus. Yang pertama yaitu ada yang namanya titik sudut. Titik sudut. Apa itu titik sudut?
Titik sudut itu merupakan titik temu atau titik potong dari 3 rusuk. Kita juga bisa menyebutnya dengan titik pojok ya. Nah, di sini, ini Ibu punya kubus. Mana yang namanya titik sudut? Nah, titik pojok ini, yang pojok ini merupakan titik sudut. Mana lagi? Ya, ini bisa. Coba kita hitung ya. Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi jumlah titik sudut pada kubus yaitu ada 8. Coba kalau di gambar ini ada yang bisa menyebutkan mana titik sudutnya? Silahkan Sofi. Ya betul, titik sudut A. Lalu mana lagi? Sudut B, sudut C, dan seterusnya ya. Pokoknya yang di pojok-pojoknya itu namanya titik sudut. Perlu dituliskan? Ya, kita tulis ya. Titik sudut merupakan titik temu. Titik temu dari 3 rusuk. Atau biar lebih mudah diingat, titik sudut itu sama aja dengan titik pojok. Titik pojok. Ada berapa tadi jumlahnya titik sudut? Ada titik A, B, C, D, E, F, G, H. Ada 8. 8 titik sudut. Ya, silahkan ditulis terlebih dahulu. Baik, sudah menulisnya? Kalau sudah, Ibu hapus terlebih dahulu ya. Kita lanjut ke unsur-unsur yang kedua. Ada yang tahu nggak yang kedua apa unsur-unsurnya? Yang kedua yaitu rusuk kubus. Nah, rusuk ini merupakan garis potong antara sisi-sisi kubus. Garis potong antara sisi kubus. Nah, kita lihat kubus ini ya. Ada yang tahu nggak mana yang dinamakan rusuk? Rusuknya yang mana ya? Rusuknya merupakan garis potong antara sisi-sisi kubus. Nah, ini nih, ini namanya rusuk. Garis ini 1, 2, 3, 4. Mana lagi? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jumlah rusuknya ada 12. Kita tulis di sini 12 rusuk. Nah, kalau dari gambar yang ini ada yang bisa menjelaskan nggak mana rusuknya? Ada yang mau menjelaskan? Silahkan Rafif. Coba tunjukkan pada Ibu mana rusuk-rusuk kubus ini. AB, ya betul, rusuk AB. Rusuk AB, lalu mana? AB sudah, BC. Kemudian CD. Lalu mana lagi? AD. Sudah, ini saja. Ada yang mau menyebutkan lagi? Silahkan Aurel. Rusuk mana? BF. Ya betul, BF. Lalu mana lagi? AE, betul ya, AE. Kemudian rusuk mana? DH, betul DH. Lalu ini ya, CG bisa. Kemudian mana lagi? EF ya. Sudah atau belum? Coba kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 12 ya, mana lagi yang belum? Nih, GH belum. GH. Mana lagi yang belum? AE sudah, DH sudah, CG sudah, PF sudah, EF sudah,
AG sudah. Lalu ini rusuk FG. FG, kemudian EH. Di sini ya, di sini EH. Sudah? Baik, unsur ketiga ada yang tahu nggak apa? Unsur ketiga itu bidang atau sisi. Kita tulis ya, 3. Bidang dari kubus, atau bisa kita sebut juga dengan sisi kubus. Ada yang tahu apa itu sisi? Silahkan. Ya betul, sisi merupakan persegi yang membatasi kubus. Kita lihat di sini. Nah, dari kubus ini mana sisinya? Nah, sisi ini nih, sisi depan, ini kan berbentuk persegi yang membatasi kubus. Membatasi apa? Membatasi antara daerah di luar kubus dan di dalam kubus. Nah, ada sisi, ini kita sebut sisi depan. Lalu mana lagi? Sisi samping kanan, samping kiri, sisi belakang, sisi atas, dan sisi bawah. Jadi ada berapa sisinya? Ada 6. Kita belum tulis ya, tadi pengertiannya apa? Sisi merupakan persegi yang membatasi kubus. Membatasi kubus. Ada berapa sisi? Ada 6 sisi. Nah, kalau dari gambar ini ada yang bisa menyebutkan nggak mana sisinya? Silahkan, siapa yang mau? Iya, boleh Aryan. Sisi mana? Sisi ABCD. Sisi ABCD. Lalu mana? Ini sisi ABCD disebut sisi alas. Sisi atasnya apa? EFGH. ABCD, EFGH. Lalu mana lagi? Sisi samping BCFG. Nah, kemudian mana lagi? BCFG sudah, kemudian samping ini ADEH. Sudah. Kemudian sisi mana yang belum? Sisi depan dan sisi belakang ya. Sisi depan sisi AB, FE, A, B, FE, dan sisi belakangnya BC, GH. Silakan kalau mau ditulis boleh ya. Sudah ditulis? Kalau sudah ibu hapus ya. Nah, selanjutnya unsur yang keempat. Unsur yang keempat yaitu diagonal bidang atau diagonal sisi. Diagonal bidang aja ya kita tulisnya. Diagonal. Nah, apa itu diagonal bidang? Ada yang tahu nggak? Diagonal bidang merupakan garis lurus yang membagi dua sisi kubus secara diagonal. Nah, kalau misalkan, ini di sini di kubus ini ibu kasih garis lurus yang membagi dua sisi, membagi dua bidang secara diagonal. Ibu tarik garis dari sini, dari titik sudut ini ke titik sudut ini. Nah, ini garis. Nah, yang ini, garis ini dinamakan diagonal bidang karena membagi dua sisi kubus secara diagonal. Paham ya? Kita tulis di sini. Apa diagonal bidang tadi? Garis lurus yang membagi bidang menjadi dua bagian ya. Secara diagonal. Kalau dari gambar yang ini, ibu bikin diagonal bidang dari A, dari rusuk A ke rusuk F. Kita tarik garis. Nah, ini membentuk apa? Ada yang tahu? Ini membentuk segitiga
segitiga siku-siku. Segitiga apa? A, B, C. Nah, kalau misalkan Ibu kasih panjang dari sisinya itu kita namakan panjang A, sepanjang A. Kemudian untuk mencari diagonal bidang AF, kita bisa gunakan rumus Pitagoras. Ada yang masih ingat nggak? Rumus Pitagoras. AF kuadrat ya. AF kuadrat sama dengan apa? AB kuadrat ditambah atau dikurangi? Ditambah ya. AB kuadrat ditambah BF kuadrat ditambah BF kuadrat. Nah, karena panjang AB ini kita misalkan A, sepanjang A, coba kita hitung ya. A kuadrat ditambah BF. BF-nya panjangnya berapa? Sama nggak kayak AB? Sama ya, panjangnya A kuadrat. Jadi berapa ini? 2A kuadrat. AF kuadrat sama dengan 2A kuadrat. Jadi AF-nya berapa? Panjang diagonal bidangnya. Kita berubah ya, deh. Akar dari 2A kuadrat. Berapa? AF sama dengan A-nya keluar ya, A akar 2. Jadi panjang dari diagonal AF adalah A akar 2. Paham sampai di sini? Ada yang mau ditanyakan? Paham ya? Silahkan ditulis terlebih dahulu. Kita lanjut ke unsur kubus yang kelima. Unsur kubus yang kelima yaitu diagonal ruang. Kalau tadi kan diagonal bidang, sekarang diagonal ruang. Diagonal ruang. Apa itu diagonal ruang? Ini Bu hapus terlebih dahulu yang tadi diagonal bidangnya. Diagonal ruang, ada yang tahu nggak? Diagonal ruang itu ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut yang tidak sebidang. Nah, kita lihat aja ya contohnya ya. Di sini misalkan Ibu mau bikin garis dari titik sudut A ke titik sudut G. Nah, sudut A, titik sudut A dan titik sudut G ini kan tidak sebidang. Nah, kita sambungkan. Nah, ini yang dinamakan apa tadi? Diagonal ruang. Sudah paham? Diagonal ruang. Ini dinamakan diagonal ruang AG. Kalau kita mau hitung panjangnya gimana ya? Kita lihat nih. Ini kalau kita tarik garis A ke C namanya apa? Ini namanya diagonal bidang ya. Dari A ke C itu diagonal bidang. Lalu kalau kita mau menghitung panjang AG, nah caranya bisa menggunakan segitiga A, C, G. Segitiga apa namanya? Itu segitiga siku-siku. Kita tulis ya, caranya sama kayak yang tadi nih. AG sisi miringnya ya. AG kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah apa? Ditambah CG kuadrat. CG kuadrat. Tadi nilai diagonal bidang itu berapa? Masih ingat kan tadi berapa? A akar 2 ditambah C-nya berapa? C-nya sama, panjangnya A. A akar 2 kuadrat ya. Ininya A kuadrat. Sama dengan berapa? Sama dengan 2A kuadrat ditambah A kuadrat. Jadi berapa? 3. 2 tambah 1 kan? 3A kuadrat. Kemudian AG kuadrat kan sama dengan 3A kuadrat. Jadi AG-nya berapa? AG-nya sama dengan akar dari 3A kuadrat. Berapa akar dari 3A kuadrat? Ya betul, A akar 3. Nah, jadi untuk panjang dari diagonal ruang ini besarnya A akar 3. Hanya ini panjang dari rusuknya ya.
ditulis terlebih dahulu. Unsur keenam yaitu bidang diagonal. Kalau tadi diagonal bidang, sekarang bidang apa? Ya, bidang diagonal. Ada yang tahu nggak apa itu bidang diagonal? Bidang diagonal itu bidang yang berbentuk segi empat yang melintang di dalam kubus. Misalkan nih, ibu punya kubus. Nah, ini sebuah bidang. Nah, ibu masukkan bidang ini ke dalam kubus. Nah, kalau bidang ini kan sudah masuk di dalam kubus. Nah, ini dinamakan bidang diagonal. Kita gambarkan saja ya, biar lebih jelas. Nah, ibu gambar bidang diagonal. Kita bikin dulu diagonal bidang dari AC kemudian EG. Nah, bidang ini, bidang ACGE, ini disebut dengan bidang diagonal. Bu arsir ya. Paham sampai sini bidang diagonal? Paham ya? Alhamdulillah. Baik, setelah tadi kita sudah belajar mengenai unsur-unsur kubus, sekarang kita akan belajar mengenai luas permukaan kubus. Nah, luas permukaan kubus ini apa sih? Luas permukaan kubus merupakan jumlah seluruh luas bidang atau sisi kubus. Maksudnya gimana? Luas permukaan kubus ini sama aja dengan luas seluruh permukaan kubus. Nah, ini sudah ada jari-jari kubus ya. Luas permukaan kubus ini luas dari sisi ini, luas sisi 1, sisi 2, sisi 3, sisi 4, sisi 5, dan sisi 6. Jadi, luas dari seluruh permukaan kubus. Nah, bagaimana kita menghitung luas permukaan kubus? Caranya dengan kita menghitung luasnya. Luas sisi yang ini, luas 1, luas 2, luas 3, luas 4, luas 5, dan luas 6. Kita tulis dulu ya. Luas permukaan sama dengan luas 1 ditambah luas 2 tambah luas 3 ditambah luas 4 sampai luas 6. Nah, luas 1 ini apa rumusnya? Luas persegi. Ada yang tahu nggak? Luas persegi ini rumusnya sisi dikali sisi kan? Berarti langsung saja, ini kan luas 1 dan luas 2 sampai luas 6 ini rumusnya sama, sisi dikali sisi. Jadi tinggal kita tulis saja 6 dikali luasnya apa? Rumusnya sisi dikali sisi. 6 dikali sisi dikali sisi. Atau kita tulis saja 6 dikali S kuadrat. 6S kuadrat. Nah, kita lihat ya contohnya. Misalkan ibu punya kubus kubus ini misalkan panjang rusuknya adalah berapa? 8 cm misalnya, 8 cm. Berapa luasnya? Coba kita hitung ya. Luas permukaan sama dengan apa rumusnya? 6S kuadrat. 6S kuadrat. 6 dikali berapa panjang sisinya? 8 cm. 6 dikali 8 kuadrat sama dengan 6 dikali berapa? 8 kuadrat. Ya, 64. 8 dikali 64. Jadi hasilnya berapa? 64 dikali 6. Hasilnya? Ya, betul. 384. 384 cm. Satuannya apa? Satuannya kubik. Nah, gampang kan? Gimana? Sudah ngerti belum? Oke, kalau sudah ngerti, Ibu akan beri soal ya. Contoh soal lagi. Baik, yang tadi sudah dituliskan. Nah, sekarang Ibu punya soal nomor 1. Bagas akan membuat kotak tisu berbentuk kubus menggunakan papan triplex. Jika panjang rusuk triplex kotak tersebut adalah 25 cm, maka berapa luas triplex yang akan diperlukan Bagas? Nah, ini mencari apa berarti? Ini kita akan mencari luas permukaan dari kotak tisu yang berbentuk kubus. Nah,
sama-sama ya. Diketahui dulu. Diketahui apa yang diketahui? Apa Sofi? Yang diketahui? Ya, panjang rusuknya berapa? 25 cm. Oke, sama dengan 25 cm. Lalu yang ditanyakan luas triplex yang diperlukan Bagas. Berarti luas permukaannya ya. Luas permukaannya dengan berapa? Kita coba jawab. Penyelesaian. Gimana rumusnya? Tadi luas permukaan. Luas permukaan sama dengan apa rumusnya Arsyad? Ya betul. 6S kuadrat. Rumusnya 6S kuadrat. Coba kita hitung ya. 6 dikali panjang sisinya berapa? 25 cm. Kita tulis 6 dikali 25 kuadrat. Berapa hasilnya? 25 kuadrat berapa? Sama dengan ya? 6 dikali, ada yang tahu 25 kuadrat yang sudah hitung? Ya betul, 625. Jadi berapa luas permukaannya? 6 dikali 625 hasilnya 3750 cm kubik. Sudah paham semua? Ada yang ingin ditanyakan? Oke, udah paham semua ya. Sekarang Ibu mau kasih soal, satu soal saja. Nah, ini soal tentang luas permukaan kubus. Nah, di sini ada gambar kubus, panjangnya 12 cm. Pertanyaannya, luas permukaan kubus A, B, C, D, F, G, H di samping adalah, gampang kan? Tinggal cari luas permukaannya saja. Gimana? Ada yang ingin mengerjakan di depan? Ada yang mau? Ya, silahkan Aryan, kerjakan ya. Baik, terima kasih ya Aryan sudah mengerjakan soalnya. Nah, sekarang coba kita lihat nih hasil dari yang sudah dikerjakan oleh Aryan. Diketahui P-nya 12 cm, betul? Ya, betul. Lalu ditanyakannya luas permukaannya. Jawab. Luas permukaan sama dengan 6S kuadrat, betul ya rumusnya. Kemudian tinggal kita masukkan 6 dikali 12 kuadrat. 12 kuadrat berapa? 144, betul. Lalu 6 dikali 144 hasilnya 864 cm kubik, belum ditulis cm kubik ya. Jadi luas permukaan dari kubus ini adalah 864. Ya betul ya yang sudah ditanyakan Aryan. Baik, sudah paham semua kan tentang luas permukaan kubus? Oke, sekarang Ibu akan bagi kalian menjadi 4 kelompok. Silahkan kalian berhitung 1 sampai 4. Silahkan dimulai dari Sofi. Ya, 1, 2, 3, 4. Satu lagi, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sekarang kalian berkumpul dengan teman kelompoknya masing-masing. Ini Ibu akan bagikan ya soalnya. Nah, nanti soal itu kalian kerjakan, minggu depan akan kita bahas bersama-sama. Nah, berhubung waktunya sudah mau habis, Ibu akhiri pertemuan hari ini. Tapi sebelumnya, Ibu minta kalian untuk menyimpulkan apa yang sudah Ibu bahas tadi. Ada yang mau menyimpulkan? Silahkan, siapa yang mau? Ya, betul ya, apa yang dikatakan oleh Sofi. Tadi kita sudah belajar tentang unsur-unsur kubus dan luas permukaan kubus. Apa saja unsur-unsur kubus? Unsur-unsur kubus itu ada apa yang pertama? Betul, ada titik sudut. Lalu ada apa lagi? Ada rusuk. Lalu ada bidang atau sisi. Terus ada apa lagi? Diagonal bidang. Diagonal ruang. Lalu bidang diagonal. Kemudian kita juga belajar tentang luas permukaan kubus. Apa rumusnya? Rumusnya dari luas permukaan kubus itu adalah 6S kuadrat. Ya, sudah paham semua ya? Oke, Ibu akhiri pertemuan kita hari ini. Nanti
Nanti tugasnya jangan lupa dikerjakan ya, minggu depan akan kita bahas. Ya, sampai jumpa. Jangan lupa jaga kesehatan dan tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.